hanya memberi hidup, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini Tuhan menyelesaikan masalah kami, menjawab kebutuhan kami, memberi pertumbuhan untuk iman kami, memberkati kami untuk hidup tetap dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai lidah hamba dan buka hanya untuk menyampaikan perkataan-perkataan firman-Mu. Berkati hamba untuk berbicara dalam kuasa Roh-Mu, berbicara dalam ilham Roh-Mu, berbicara dalam kendali Roh-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang bukan firman, enyah dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati umat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Judulnya sama, mengenal Tuhan dan utusannya. Di zamannya Musa, ketika Musa diutus itu hanya diperuntukkan bagi miliknya. Saudara perhatikan, Musa diutus hanya untuk miliknya. Dan saudara ketahui, orang Israel hanya bisa mengenal Tuhan melalui nabi. Dan nabi, seorang nabi adalah firman yang dimanifestasikan pada zamannya. Dan firman Tuhan selalu ada pada nabi. Itu sebabnya mengapa orang Israel bisa percaya kepada Musa, dikarenakan ada tanda kehidupan, ada Allah pada Musa, ada tanda-tanda nabi pada dia. Karena apa yang dikatakan oleh nabi harus disertai dengan tanda-tanda. Perhatikan, Musa ke Mesir. Karena itu demikianlah firman untuk menggenapi janji Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Tuhan telah berkata kepada Abraham, keturunanmu akan pergi ke suatu negeri yang asing. Mereka akan tinggal di sana 400 tahun. Dan setelah itu aku akan mengindahkan mereka dan membawa mereka kembali ke negeri ini. Perhatikan, Musa diutus hanya untuk miliknya Tuhan, bukan untuk orang lain. Jadi mengapa ada yang binasa? Mengapa banyak orang di Mesir binasa? Karena memang mereka tidak mengenal siapa Tuhan dan siapa Musa yang adalah utusannya. Ketika Israel keluar dari Mesir, mereka berada di bawah pimpinan Tuhan melalui hambanya Musa. Mereka harus memperhatikan setiap tindakan perkataan firman melalui Musa. Karena firman Tuhan datang kepada Musa, bukan kepada Harun. Dengar baik-baik, firman Tuhan bukan datang kepada Harun, bukan datang kepada Miriam, tapi datang kepada Musa. Jangan kita salah kaprah dan jangan kita salah mengerti. Firman selalu datang kepada Musa, bukan kepada Harun. Sekalipun Harun adalah imam besar, tapi perhatikan, Musa, firman datang kepada Musa. Lihat, Israel terus mengikuti. Tuhan tuntun mereka, ya kan? Tuhan tuntun mereka di bawah seorang nabi, yaitu nabi Tuhan, karena Tuhan ada pada Musa. Itu sebabnya saudara mengenal Tuhan harus juga mengenal yang diutus oleh Tuhan. Dan yang diutus oleh Tuhan selalu memiliki kehidupan, demikianlah firman, dan ada tanda-tanda yang menyertai. Apa itu tanda-tanda yang menyertai? Setiap ucapannya selalu diteguhkan dengan tanda-tanda. Maksudnya itu dengan mujizat yang menyertai. Itu sebabnya Israel mengikuti Musa. Dan yang bisa kenal itu hanya yang berasal dari Tuhan. Jadi mengapa harus ada tanda-tanda? Untuk menjadi daya tarik untuk miliknya datang kepada Tuhan. Saya ulangi, mengapa harus ada tanda-tanda? Untuk menarik milik kepunyaannya datang kepada Tuhan, menarik perhatian. Oh, Tuhan sudah peduli kepada kami. Tuhan sudah peduli kepada umatnya. Tuhan sudah peduli kepada milik kepunyaannya. Dan perhatikan, Israel mengenal Tuhan selalu melalui nabi. Karena tanda Tuhan selalu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Ketika Yesus datang, dia datang sebagai nabi, saudara. Musa bilang, akan bangkit seorang nabi seperti aku. Berarti nabi itu akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan perhatikan,
ketika ahli Taurat itu berarti ahli kitab.